Hey yo, cuy-cuy sekalian, balik lagi denganku lagi, seperti sedikit trailer yang kalian lihat barusan, aku mau mulai lagi series Minecraft Bedrock yang baru. Hiyah, kali ini aku akan main world baru juga, worldnya sih biasa aja, tapi aku tambahin satu add-on, namanya, kalian baca sendiri aja. Yap, seperti namanya, Dino dan Biome, world yang akan kubuat akan ada tambahan biome-biome baru, dan juga tambahan mob dinosaurus cuy. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke worldnya. Tes. Wih, anjir, baru juga mulai. Ini mob apa lagi, aneh banget bentuknya. Nggak terlalu sakit sih. Coba kita lawan kali. Lima menit kemudian. Asli, keras banget. Nah, dari kadal skeleton ini aku dapat drop item daging, tulang, gigi, sama kulit. Walau aneh ya, tulang doang kok ngedrop kulit. Ada dino lagi cuy. Kamu penjahat atau pembaik? Aku pembaik kok bang. Bener lu. Bener guys, dia pembaik. Bang, jangan dorong-dorong bang. Bang. Nah, aku yakin sekali kalau yang satu ini pasti dino jahat. Tuh kan, galak banget. Sakit banget lagi damage-nya. Kabur. Kabur dari dino tadi, aku lihat ada pulau kecil yang kayaknya aman, dan ada sumber kayu tuh. Oh ya, tapi sebelum lanjut, karena tadi belum sempat, dari awal main sebenarnya kita dibekali buku yang isinya informasi tentang biome-biome baru, sama informasi dinosaurus yang ada di world ini. Dan nanti akan ada mobil yang bisa kita temukan saat explore, ada motor juga cuy, keren banget dah. Lanjut ke game, aku ambilin aja semua kayu di pulau ini. Oke deh, karena udah punya kayu juga, aku akan langsung aja buat crafting table, lalu buat dulu satu pickaxe. Dengan ambil beberapa batu, aku bisa langsung upgrade ke pickaxe batu cuy. Alat apa ini? Aku gak butuh. Sedikit lebih cepat kan? BTW darahku tinggal setengah tuh. Kita pulihkan dulu, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya aku dapat daging dinosaurus cuy, coba kita masak, dan bisa, cuman 2 sih, tapi ini udah cukup untuk pulihkan darahku. Hah? Siapa lu? Untung gua jago. Udah mau malam aja, aku akan butuh coal ini, untuk sedikit kasih penerangan di tempat ini. Lanjut cari batu. Walau udah malam, aku harus tetap lanjutkan perjalanan. Saat malam hari, jalur paling aman ya lewat air cuy. Kalau dipaksa lewat darat, walau hanya semenit, kalian gak akan bertahan. Ini kenapa jalurnya putus segala sih? Surprise, mother father. Dah, bubar. Tamat. Wanjir! Darahku, cok. Setengah bar. Hampir aja tamat game ini. Haha, aku gak mengira kalau damage-nya akan masuk, untung darahku masih tersisa, walau tinggal setengah sih. Gak apa-apa, kita lanjutkan perjalanan, sampai aku nemu ujung sungai, karena masih malam, gak mungkin untuk pergi ke daratan sekarang, jadi malam ini bermalam di atas kapal aja.
Selamat pagi, sarapan dulu cuy. Oh, lihat, ada kayak tempel tuh. Coba kita cek, ada apa di sana. Ini dia jalan masuknya. Setelah aku cek dan recek, kukira cuma kotak kecil gini doang. Ternyata ini dalam banget cuy. Aku cari jalannya, ternyata ada tangganya juga nih. Sambil menyusuri tangga, sambil nambang ore-ore yang terlihat juga, lumayan kan? Ini dia dasarnya. Nggak tahu apa gua alergi gelap. Hih. Aman kan ya? Lebih baik kita terangin dulu. Wah. Gak nyangka, kalau dalemannya akan seluas ini. Aku explore lah. Ada kayak kulkas gitu, tapi dirantai, dan membutuhkan kunci untuk membukanya. Belum tahu gimana cara dapetin kuncinya. Ada dino nih. Kayaknya dia nyangkut. Lumayan, pepes dinosaurus enak kali. Oke, aman. Oh, ada jalan turun lagi ya. Nah, ada iron cuy. Mayan. Ini berisik banget dah. Ternyata di bawah ada banyak dinosaurus cuy. Saat turun disambut dino kecil ini. Walau kecil-kecil gini, sakit banget damage-nya cuy. Dino-dino ini kenapa pada nyangkut dah? Hasil dari berburu dinosaurus nyangkut, aku dapat banyak daging, kebetulan butuh makanan juga. Kita masak-masak dulu, dan dari kulitnya, kita bisa buat armor cuy. Tapi setelah kupake, ya, biasa aja sih, tapi lumayanlah, buat nambah defense kita. Oke. Wow, apa nih? Chest kah? Wow, bener chest cuy. Keren juga. Apa isinya? Buku enchant, protection, sharpness, bolehlah. Masih ada satu ruangan lagi yang ingin aku kunjungi. Shh, ada yang lagi tidur guys. Jangan berisik, gua mau kurung dia. Gak bisa kemana-mana kan lu? Wah. Ada chest lagi nih, buku protection lagi. Ambil dong. Gampang banget. Game apa sih ini? Wah, buah paya datang. Lari, cok. Haha, santai aja gak sih, dino ini gak akan bisa lewatin frame ini. Gak tahu, gak muat kali. Loh. Aneh banget, masa gantian gua yang terkurung? Setelah aku clear semua dinosaurus yang ada, kususuri tempat yang mirip laboratorium ini. Ada beberapa barang aneh, ada beberapa chest juga, isinya gak ada yang spesial. Lalu kuputuskan kembali ke permukaan cuy. Sampai di permukaan ternyata kok udah sore, jadi malam ini terpaksa bermalam di sini dulu cuy. Yah, sambil bakar-bakar daging dinosaurus dari bawah tadi.
Oke, udah pagi, saatnya pergi. Gak jauh dari tempat tadi, ada dino lagi sarapan juga kayaknya. Nah, menurut buku, jenis dino ini katanya bisa kita jinakin, dengan kasih daging-dagingan ternak. Tapi saat coba ku kasih makan, ada witch yang tiba-tiba lempar poison, mau gimana lagi, ya kaburlah aku. Gak cukup sampai situ, baru mau pulihin darah, ada si bocil ini lagi. Hah. Ini game mau siang mau malam sama-sama horor, jir. Sampai aku kabur naik ke atas pohon, dan baru sadar, ada bangunan mencurigakan lagi di atasku. Oh, ini dia mobil seperti di buku. Bentar, kita lihat-lihat sekitar dulu. Nggak ada apa-apa. Oke, langsung aja kita coba mobilnya. Lah, bisa jalan nyamping mobilnya. Hiya, emang aneh sih, tapi terlepas dari itu, mobil ini keren banget cuy, dia bisa lewati kayak segala medan gitu. Keren bet anjir. Bentar. Ada kambing, gue butuh kasur nih. Satu, mana satu lagi? Gue sedikit penasaran juga. Jangan-jangan mobil ini bisa berenang juga. Dan... tentu tidak dong. Bodoh banget dah, udah bener dapat mobil malah dicemplungin ke air. Udah mau malam pula, kulihat ada kayak tower gitu, aku mau ke sana aja, biar lebih aman juga kan. Ternyata di atas ada chest juga, isinya, yah, kayak gitu doang sih, tapi lumayan ada buku Unbreaking 3-nya cuy. Nah, ada satu ender pearl dari chest nih, dan gua mau coba lempar ke tower itu. Nyampe gak ya? Hahaha, gelo, nyampe ternyata. Sama seperti tower sebelumnya, ada chest juga di sini, isinya pun sama-sama angin doang. Kalian pernah cobain bungee jumping belum? Pernah nyobain bungee jumping belum? Mendarat dengan selamat cuy. Karena udah gak punya mobil lagi, kali ini terpaksa harus jalan kaki deh, hadah. Sambil jalan sambil kumpulin wool juga dari domba yang kutemui di jalan. Ish, sebenarnya punya masalah apa sih burung ini? Ganggu banget dari tadi. Nih, makan. Lah, gak berhasil ya. Bodoh amat lah. Aku terus dikejar, tapi sepertinya aku nemu pulau di tengah danau nih, dan kayaknya aman. Setelah ku beresin aerodaktil yang dari tadi terus mengejarku, kita mulai bersih-bersih deh. Kayaknya aku mau buat base di sini aja, selain aman dikelilingi air, tempatnya juga bagus cuy. Oke, udah bersih pohon-pohonnya. Karena ini game Minecraft, ya, mining dan crafting. Tanpa melakukan keduanya, progres game ini gak akan berjalan. Nah, jadi aku mau buat tempat mining di sini nih. Kita asal gali-gali aja ke bawah.
Gua. Maksudnya ada cave. Wah, ini luas banget sih. Aku mulai susuri gua yang luas ini, dan ambilin semua ore-ore yang terlihat. Guanya benar-benar dalam sih, aku berharap setidaknya dapat 1 diamond lah, tapi 1 pun tak dapat cuy. Goanya scam, Cok. Dah lah, balik aja. Oh, iron. Boleh deh. Main saf, cuy. Saat mau balik ke permukaan, tiba-tiba aku menemukan main Diamond. Akhirnya, setelah berjam-jam mainin. Wah. Dan diamond pertamaku akhirnya datang juga, namun lebih kerennya gak hanya 1, di sini aku nemu 4 cuy, mantap. Nah, sebelum jelajahin main saf ini, aku mau buat tameng dulu, karena jelajah main saf cukup berbahaya cuy, tapi sebelum itu kita bakar dulu iron yang ku dapat tadi. Tuh, lihat cuy tampilan layarnya. Udah kayak gladiator gak sih? Halo guys. Tuh, dengan ada tameng, aman banget kan? Dari main saf juga, kita bisa temukan chest card seperti ini, namun inventoriku udah penuh banget, terpaksa aku harus sortir item yang gak terlalu berguna di awal. Kita ambilin aja semua ore-ore yang ada di main saf ini. Jelajah main saf mungkin membosankan dan memusingkan bagi beberapa orang, tapi menurutku, jelajah main saf seru banget guys, aku bisa tuh, berjam-jam cuma muter-muter di main saf doang. Wah, ada Dungeon nih. Dungeon mungkin maksudnya bang. Weh, suara siapa tuh? Jir, horor banget dah perasaan. Sayang isi chestnya gak terlalu bagus, tapi gak lama kemudian aku nemu spawner lagi, dan kali ini aku nemu kulit di dalam chestnya. Dengan kulit ini aku bisa buat bundle nih. Nah, sekarang kita bisa dapat ruang lebih untuk inventory kita. Setelah cukup lama jelajah main saf, udah saatnya balik ke permukaan. Nah, cara tercepat ya mining lurus aja ke atas. Begitu sampai di permukaan, aku langsung mau balik aja ke base. Di jalan aku nemu emerald nih, mayan, cuman 1 sih. Wow, Guludowonosaurus. Ini kita keinjek mati gak ya? Sampai di base, ini kulihat daunnya kok gak hilang-hilang, lalu aku bakar manual aja. Belum sampai daunnya bersih, malah hujan, hadah. Dan malam itu kuputuskan untuk tidur aja. Pagi coy, kita akan gunain buku-buku enchant yang ku dapat sebelumnya nih. Tapi pertama kita buat armor dari beberapa diamond ini. Karena cuma 16 doang nih, aku hanya bisa buat chestplate ini. Nah, untuk pasang buku enchantnya, kita juga butuh anvil juga. Baru kita gabung-gabungin bukunya, dan pasang ke chestplate-nya. Langsung protection 4 dong, mantep. Dan sisa diamondnya aku buat pedang ama sepatu, masih bisa nih. Pasang softness, tapi saat mau pasang buku terakhir XP ku gak cukup, ya udahlah. Oke sip, udah ganteng. Oh ya, BTW, serius. Cuma gini doang base kita. Gue lebarin dikit kali ya. Belum juga selesai,
batuku udah habis, jadi aku kembali ke tambang yang pernah kugali untuk mencari batu lagi. Setelah terkumpul beberapa stak batu, kita lanjutkan pembangunan. Akhirnya rumahku yang jelek jadi juga. Manusia-manusia OCD pasti meninggal lihat rumah ini. Gak apa-apa, yang penting udah ada tempat tinggal. Oke, sekarang armorku udah proper juga, udah gak khawatir kalau diserang dinosaurus lagi. Aku akan explore lagi world ini, kayaknya dengan explore aku bisa dapat barang-barang yang berguna. Sampai aku menemukan lagi bangunan aneh di sana, dan karena terlalu gelap, malam itu aku tidur aja. Coba kita terbangin drone, kita cek dah. Ternyata ini tuh, kayak bangkai pesawat jatuh yang udah lama gitu. Ish, apa sih? Burung tai! Nah, untuk dalemannya, aku menemukan ada peti lagi nih. Ya, untuk isinya gak terlalu bagus sih. Ada 2, dan sama-sama busuk isinya. Tapi di luar pesawat aku nemu motor cuy. Wah, gila. Nemu motor di hutan. Nih cuy, kalau kalian mau motor nggak perlu pergi lagi ke dealer. Lanjut kita explore, dan kali ini naik motor dong. Dan ini lumayan bisa lewatin segala medan juga, tapi tetap aja, motoran di hutan susah cuy. Keluar dari hutan aku lihat ada sipurek tuh, ku samperin dah. Sipurek terdampar seperti ini lumayan jarang ditemui. Hoki banget kita bisa nemu cuy. Dan untuk isi chestnya lumayan oke lah, dapat smithing template juga, dan ada peta harta karun nih, sepertinya dekat. Nah, menurut peta di sini nih. Cuman mana? Udah gali selebar ini nggak nemu-nemu dah. Lah, ini dia. Yah, lumayan lah, gold ama iron isinya. Lanjut jalan, saat kukira nih motor bisa langkahin jurang ini, ternyata gak bisa. Ya udahlah, kita jalan kaki lagi. Di sini aku nemu kayak fosil dinosaurus cuy, dan ini kayak kepala Triceratops sepertinya. Setelah ku dekati, ternyata sebagian besar tersusun dari blok tulang nih, lumayan, bisa kita jadikan bone meal nantinya. Lanjut, aku nemuin tempat seperti ini lagi, tempatnya sama seperti sebelumnya, cuman bedanya sedikit luas aja, dan banyak kutemuin chest di dalamnya. Isi chestnya masih sama, ya, buku-buku encan yang lumayan bagus, jadi aku ambil-ambilin aja semua. Ih, ada pintu lift dong. Loh, lah, kok ada kepala keluar? T-Rex maksudnya. Bisa kalian lihat, ada sebuah pintu dan ada kepala T-Rex nongol tuh. Sudah dipastikan, di balik pintu ini semacam ruangan bos dari dungeon ini. Tapi untuk membuka pintunya, aku butuh 3 biji baterai katanya. Tenang aja, karena ini game Minecraft, tinggal kita bolongin aja dinding samping pintu ini. Dan gitu dengan mudah bisa kita kill T-Rex-nya. Ah, dropnya nggak penting. Nah, yang penting ini nih. Ada chest. Chest yang dijaga bos dungeon. Dan isinya pasti mantep. Dan benar aja, ada chestplate dan pickaxe diamond, tapi inventoriku penuh banget dah.
Cuma saat buka chest kedua, aku dapat Shulker Seldong. Dengan ini bisa buat Shulker Box. Tahu aja deh, yang buat world ini, kalau lagi kehabisan slot inventory. Lihat tuh, item-item yang ku dapat, mantep banget dah. Aku dapat baterai juga nih, kita bawa aja semua. Dari boss chest, aku dapat kunci locker juga nih. Coba kita buka salah satu locker di sini. Dan dapat kapak diamond dong, mayan. Dah cuy, saatnya keluar, dan lanjut explore. Kulihat ada desa tuh di sana. Gak banyak yang bisa ku ambil dari desa ini, tapi aku ambilin aja semua sumber makanan yang ada. Ada brewing stand, ambil sekalian. Gak jauh dari desa, kulihat juga ada ruin portal, lumayan, kita ambil goldnya lah. Untuk chestnya ada golden apple juga. Nah, mumpung ada obsidian, kita ambil juga sekalian, bisa dibuat portal nantinya. Dah ku ambil semua, dapat segitu tuh. Aku punya 4 daging nih. Nah, kita coba jinakin hewan ini. Semoga berhasil. Ih, anjir. Satu lagi, Cok. Yo! Let's go! Anjay, naik Ayamusaurus, Cok. Haha, kalian pikir ini hanya bisa jalan? Tentu dinosaurus ini bisa terbang dong, keren banget dah. Nah, dengan naik Dino Pteranodon ini, aku mau balik aja ke base cuy. Bukan film Indosiar. Itu dia rumahku yang jelek udah kelihatan cuy. Parkirin Pteranodonnya di atap aja. Nah, barang-barangku udah banyak banget nih, harus kita tata agar mudah nyarinya kan. Gua punya name tag kan ya? Bisa buat kasih nama dinosaurus cuy. Kuncoro boleh lah. Nah, sekarang namamu Kuncoro, oke? Mantap. Lihat cuy, aku punya buku sebanyak ini, tapi gak satu pun bisa aku pasang. Alasannya ya karena gak punya XP, hadah. Sebenarnya kita bisa gampang dapat XP di Nether cuy. Nah, obsidian juga udah ada kan ya, tinggal buat aja portalnya. Penasaran? Si Kuncoro bisa diajak ke Nether gak ya? Kalau bisa enak banget sih. Yah, nggak bisa ya. Yah, karena Kuncoro gak bisa ikut, terpaksa berangkat sendiri cuy. Kespawn di atas pohon nih. Nah, di Nether tuh kita bisa dengan mudah temukan ore-ore seperti ini, dan kita bisa dapat XP dari sini, cuman emang kecil aja XP-nya. Gak apa-apa, ini udah cukup banget kalau hanya buat pasang beberapa buku aja. Sebelum lanjut jelajah Nether, aku mau trading dulu sama Piglin. Ini sudah seperti hal wajib yang harus kalian lakukan saat pertama kali ke Nether. Di sini, agar hidup kalian bisa bertahan lama, kalian harus punya potion fire resistant cuy, dan salah satu caranya dengan trading ke Piglin ini. Strider. Ada Strider cuy. Sini manis. Sini. Nah, oke. Strider, go. Setelah berjalan cukup lama, sepertinya aku lihat dinding fortress cuy. Nah, aku buat pijakan dulu biar bisa naik. Weh, belum selesai tau. Mau kemana? Hei! Langsung aja naik cuy.
Yaps, seperti yang diharapkan, penghuni Fortress emang ramah-ramah. Begitu masuk udah disambut dengan baik cuy. Oh ya, kalian tahu, produk asli Fortress yang gak bisa didapetin dimanapun kecuali di sini. Iya, Blaze Rod. 98,99% player, pergi ke Fortress pasti bertujuan dapetin item ini. Mau gimana lagi, tanpa Blaze Rod, Minecraft kalian gak akan bisa tamat cuy. Chess. Hi. Weh. Setelah cukup lama bermain-main di sini, kukumpulinlah barang-barang yang udah kudapat. Dah, lanjut jalan-jalan lagi naik ini. Setelah berjalan beberapa ratus blok dari Fortress, kutemui ada Bastian Renan, dan kayaknya ini tipe Bastian ruwet dah. Parkirin sini aja kali. Oke, aman. Ya, seperti namanya, Bastian ruwet, struktur bangunan dari jenis Bastian ini benar-benar ruwet cuy. Ngeliatnya aja udah bikin mual, benar-benar berantakan deh. Gak lama setelah buka beberapa chest, aku pergi dari Bastian ini. Di tengah perjalanan aku lewati Blue Forest cuy, mampir bentar lah. Aku mau cari mata Enderman cuy, tentu saja, selain hidup di The End, Enderman juga berdomisili di Blue Forest cuy. Gak usah banyak-banyak, satu stack aja udah cukup sebenarnya. Nah, baru juga keluar dari Blue Forest, aku langsung nabrak Bastian lagi, dan sepertinya ini jenis Bastian harta karun. Yaps, jenis Bastian paling mantap guys. Setelah kita ratain semua piglin di Bastian ini, tibalah saat paling berbahagia. Iya, ambilin semua harta karunnya cuy. Saat ku cek chestnya, aku dapat celana diamond full encandong. Tahu aja Mojang kalau aku lagi gak pakai celana. Selain itu, aku dapat diamond spear sama smithing template juga cuy. Untuk isi chest yang lain, ya lumayan lah. Setelah cukup dapat banyak barang dari Bastian, kuputuskan untuk balik aja cuy, Strider yang kuparkir masih ada juga. Udah sampai di portal. Kalian lihat? Tuh. Cuman ribet banget harus naik ke atas dulu. Gua pindahin ke bawah aja kali ya. Ya, agar kedepannya lebih gampang juga. Nah, lu parkir di sini, jangan kemana-mana. Oh ya, karena udah nemani gua cukup lama, kuputusin buat kasih dia nama cuy. Kasih nama apa enaknya? Kayaknya dia cewek deh. Gimana kalau Nina? Enggak. Nurul. Dah, Nurul bagus cuy. Oke, sekarang namamu Nurul, oke? Nurul. Lanjut luasin lagi tempat ini. Ambil portalnya, baru kita pindah ke bawah cuy. Oh ya, aku juga sedikit dekor tipis-tipis, agar gak terlalu polos cuy. Begitu sampai di base, aku langsung tata item yang ku dapat dari Nether, dapat bayi gas juga nih. Wow. Selain itu, dari Nether aku juga dapat beberapa XP. Nah, bisa tuh buat pasang enchant di armorku. Udah lumayan mantep lah, armor sama toolsku, bisa nih sebenarnya kalau mau lawan naga. Tapi kalau mau lawan naga, sekalian kita harus bisa explore the end, agar sekali jalankan. Nah,
Agar explore the end lebih gampang kita bisa tuh, terbang-terbang pakai elytra, tapi bahan bakar elytra kan kembang api cuy, sedangkan bahan untuk buat kembang apiku cuma segini doang. Aku akan butuh gunpowder banyak guys. Makanya aku mau cari gunpowder banyak-banyak dulu. Untuk sumber gunpowder sendiri, ada 2, dari creeper, atau bisa juga dari gas. Dan kali ini aku mau cari dari gas aja, kayaknya buat farm gas lebih gampang. Nah, sebelum itu cari dulu bahan buildnya, untuk bahannya blok daun ini aja sih. Yaps, 1 shulker udah cukup lah. Nah, saatnya berangkat, tentu saja kita akan naikin Nurul cuy. Enakan naik Nurul cuy. Lebih gampang maksudnya. Nah, untuk buat farm gas, pertama kita harus cari dulu biome Soul Sand Valley. Kebetulan ada yang gak terlalu jauh dari portal nih. Begitu sampai, langsung aja kita naik sampai di ketinggian sekitar Y118-an cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dah 17 blok dari tengah. 17 tambah 17 sama blok tengah, jadi total 35 blok. Yaps, kita buat ruangan 35 kali 35 blok di ketinggian ini cuy. Untuk ketinggian ruangannya, aku buat 4 blok cuy. Nah, di ketinggian 3 blok pasang blok daunnya, kita akan pasang full 1 ruangan. Akhirnya kelar juga. Ini udah cukup terang kan? Jangan sampai skeleton bisa spawn di sini. Nah, udah ada yang spawn cuy. Sayang, pedangnya belum ada lootingnya. Meskipun begitu, gak apa-apa juga, kayak gini juga udah lumayan cepat cuy. Nah, setelah sekitar 15 menit dapat 1 stack lebih, udah lumayan lah. Tentu ini udah cukup banget, saatnya balik cuy. Selanjutnya aku akan butuh kertas juga. Nah, bahan buat roket udah siap cuy. Sekarang aku mau persiapan lawan naga, untuk Ender Eye udah ada, tinggal di craft aja. Semua udah siap, saatnya kita cari stronghold-nya. Untung ada si Kuncoro. Apa-apa jadi gampang banget. Nyari stronghold tinggal terbang aja. Nyemeng-nyemeng, ini masih jauh ya. Udah terbang 1000-an blok lebih nih. Lah, malah pecah. Nah, udah turun cuy. Tapi ini kan Dark Forest ya? Bukannya stronghold biasanya ada di bawah village ya? Coba sekali lagi deh. Lah, bener di bawah cuy. Begitu ketemu posisi dari stronghold-nya, lalu ku gali aja ke bawah. Wih, lush cave nih. Big drip leaf mungkin nanti akan berguna. Tapi bukan itu tujuanku, kita harus lanjut gali untuk temukan stronghold-nya. Sampai ketemu juga dinding stone brick ini, yang artinya, benar ada stronghold di bawah Dark Forest cuy. Emang stronghold generate di Dark Forest juga, guys? Baru tahu gua. Wow, udah ratusan kali cuy ketemu creeper, masih aja kaget. Sekarang yang jadi pertanyaan, di mana portalnya? Tapi tenang aja guys, bukannya sombong, tapi gua udah berkali-kali namatin Minecraft. Harusnya untuk nyari end portal akan gampang lah ya. Nah, pasti di sini.
Loh, di sini. Sini. Di sini kali. Berlama-lama kemudian. Nah, apa aku bilang? Nggak akan lama, cuy. Ya, sejam mungkin. Begitu kupasang Eye of Endernya, langsung aja berangkat. Ini dia guys, the end. Hop. Untuk adik-adik jangan sekali-kali coba ini di rumah, karena akan sangat berbahaya. Oh, oke, aman. Sealku mana? Nah, hancurin kristalnya guys. It's nggak kena. Ini panah, kenapa harus nutupin selaya sih? Oh, untung gua jago. Sekali lagi guys. Hop. Oke. Kalian yang pakai headset meninggal dah. Semua kristal udah kuberesin, tinggal gebuk-gebuk aja naganya, sampai si naga kelar juga. Begitu sudah kuambil semua XP-nya, lanjut cari gateway untuk jelajah NCT guys. Aku mau cari tools sama armor yang lebih memadai. Let's go. Loh, bangunan ini ada di DN juga. Gak hanya di Overworld, struktur ini ternyata ada di sini juga. Aku gak akan jelajah bangunan ini lagi, tapi kita ambil aja lumut-lumutnya. Karena aku butuh banyak blok untuk nyebrang ke pulau-pulau di DN ini. Ntar gua naikin rendernya. Agak patah-patah, tapi masih bisa lah. Nah, itu dia guys. Kelihatan NCT-nya. Tapi jauh banget cuy. Wah, harus nyebrang-nyebrang dong. Permisi player Java. Gua tahu kalian nggak bisa lakuin ini. Lumayan ngehabisin banyak blok untuk sampai di NCT doang. Dan begitu sampai, langsung aja kita tuju kapalnya yang nyimpan Elytra cuy. Oke, kita lihat. Ada apa isi chestnya? Unbreaking? Wih, sepatu full power cuy. Bentar, bisa buat rombak armorku nih. Oh lama, mahalnya. Ya, harga yang pantas lah untuk enchant sebanyak itu. Oke, elytranya cuy, ambil. Gak cukup hanya dapat Elytra. Di NCT ini, aku mau cari armor atau tools dengan enchant yang kubutuhkan. Misal pickaxe dengan Silk Touch, atau Fortune. Semua tools dengan mending. Yah, pokoknya full enchant lah. Sehingga aku gak akan pakai villager atau enchanting table lagi, untuk dapetin tools yang OP cuy. Tapi untuk wujudkan itu, aku harus datengin sampai puluhan NCT di world ini. Dah lah cuy, balik aja, udah capek juga. Jangan lupa bawa telur naganya. Nah, dengan bangga gua umumin bahwa dengan ini Minecraftku tamat dan perlu digarisbawahi tanpa villager. Kita terspawn kembali di kasurku sebelumnya nih, tapi karena udah malam tidur dulu cuy. Nah, sebelum kembali ke base, aku mau balik lagi ke Stronghold, buat ambil buku di perpustakaannya guys. Yah, karena sebelumnya belum punya Silk Touch, dan sekarang udah. Nih, gue tunjukin apa aja yang ku dapet dari NCT, ya kan? Ini lagi, gimana? Mantep kan?
Setelah ambil beberapa bookshelf dari Stronghold, kita akan kembali. Ya, walau udah punya Elytra, aku gak akan ninggalin Kuncoro di sini guys, karena dia udah sangat membantu dari awal. Ini akan jadi perjalanan yang panjang sih. Yah, gimana lagi? Masa gua buang Kuncoro gitu aja, guys? Oh, ada structure baru lagi, cuy. Ini kayak laboratorium terbengkalai gitu nggak sih? Tapi gua nggak akan explore tempat kayak gitu lagi. Buat apa juga kan? Kita udah punya segalanya, cuy. Oh iya, belum pernah kutunjukin kan? Di world ini ada biome pulau melayang juga. Ini habitat dari Pteranodon seperti Kuncoro, guys. Sayangnya, dari tempat ini nggak ada sesuatu yang menarik untuk di-looting. Setelah perjalanan yang amat membosankan, kita sampai juga di base cuy. Oh, lihat, udah jadi baby gas. Lucu banget. Udah ada banyak shulker box nih, sekarang kita tata item di shulker aja cuy. Dengan begitu bisa dibawa kemana-mana cuy. Nah, semua kita udah punya, cuman belum punya base yang layak aja. Kayaknya aku mau buat base yang sedikit layak lah ya, kita buat di situ aja. Kita mulai dengan terraform sebagian datarannya. Asli, lama banget guys, andai aja gue punya beacon. Gue buat beacon aja lah. Nah, kuputuskanlah balik ke Nether buat cari kepala Wither. Sekalian cari blok quartz cuy, aku akan build pakai blok quartz nanti. Ini dia Wither pertama. Ya! Wah, langsung dapet. Looting 3 emang terbaik. Dan singkat cerita, aku udah dapat 3 kepala nih cuy. Nah, buat persiapan lawan Wither, aku di sini buat potion regen. Kalian tahu sendiri Wither sekuat apa kan? Begitu semua persiapan selesai, kita bisa mulai lawan Withernya. Di sini aku mau lawan Withernya di Nether cuy, emang akan lebih sulit, tapi alasanku melawannya di Nether, agar bisa sembari mining Ancient Debris cuy. Sambil mencari tempat yang cocok, sembari aku mining quartz lagi, aku akan butuh banyak quartz guys. Sudah cukup mining quartz-nya guys. Ini dia saatnya kita akan spawn Wither-nya. Aku spawn di kedalaman bedrock cuy. Kita ngobat dulu. This is it guys. Oke, mundur. Anjir, efek Wither-nya guys. Gue harus buat darahnya sisa setengah sih. Wah, spawn Wither skeleton dong. Kukira pertarungannya akan santai-santai aja, dan bisa sembari ambilin Ancient Debris yang Wither tabrak. Ternyata, lawan Wither lumayan sulit cuy. Namun pada akhirnya kita bisa kalahin dia juga. Anjay. Terlalu try hard guys. Karena terlalu chaos, cuma bisa dapat 11 Ancient Debris doang.
Yah, ku akui cukup mengecewakan sih, tapi setidaknya sekarang kita udah punya beacon. Nah, aku akan tanam beaconnya di tempat yang akan aku bangun baseku cuy. Namun ore block yang kupunya gak cukup untuk buat beaconnya full power. Gak apa-apa juga, beacon level 2 juga udah cukup sebenarnya. Dan ini 3 kali lebih cepat dibanding tanpa beacon cuy. Udah ready, tapi bahan buildnya belum ready. Nah, untuk bahan buildnya, sebagian besar aku mau pakai blok-blok yang berwarna putih, jadi ku kumpulin aja tuh, blok apapun yang warnanya putih cuy. Untungnya di world ini banyak kutemui fosil dinosaurus yang terbuat dari tulang dan quartz, jadi buat kumpulin bahannya akan gampang. Nah, segitu dulu aja untuk sekarang. Kalau kurang tinggal cari lagi, gampang kok dapetinnya. Kita masuk ke sesi build membuild, dimulai dengan buat polanya. Yah, selebihnya kalian tonton aja lah. Oh ya, aku juga akan butuh pasir yang banyak, untuk buat kaca cuy. Ama aku juga akan butuh pewarna hitam dari Squidward guys. Sambil nunggu kacanya jadi, kita lanjutin pembangunan. Gimana cuy? Lumayan kan? Ya dibanding rumahku sebelumnya. Tapi di sini aku punya masalah baru. Lihat armor sama toolsku, durability-nya habis semua guys. Dan sejak awal, aku emang belum buat XP farm untuk memperbaikinya. Makanya di sini aku mau buat XP farm armadillo buat perbaiki toolsku. Seperti yang kalian lihat, pertama kita cari dulu armadillo-nya, ya, setidaknya 3 ekor lah. Tapi aku tidak mengira akan sesulit ini mencari armadillo, seharian mondar-mandir di biome sabana masih belum nemu cuy. Ini parah sih. 3 hari baru spawn, itu pun harus kumatiin dulu add-onnya. Sampai-sampai aku harus relakan si Kuncoro cuy. Kalian tunggu sini, ngerti? Aku harus cari pengganti Kuncoro buat bawa pulang armadillo itu guys. Nah, kayak gitu, praktis kan? Begitu sampai di base, kita mulai aja buat farmnya. Pertama, tangkap zombie, kasih nama, pasang komposter, buat jalur rel, masukin armadillo-nya, pasang blok-bloknya seperti itu. Komparator, redstone dust, lever, pasang pagar, trapdoor, coba nyalain. Oke, berfungsi. Pasang trident, 2, terakhir 3.
Sekarang buat potion infestation. Pasang air, nyalain, lempar potionnya, terakhir pasang kaktusnya guys. Dah, langsung berfungsi dengan baik. Gimana? Kalian paham kan? Ini XP farm paling OP di Minecraft Bedrock cuy, dan kalau hanya buat perbaiki tools doang, akan cepet banget guys. Karena armor dan toolsku udah diperbaiki, kita lanjutkan pembangunan interior dari baseku guys. Entah akan jadi seperti apa, kita mulai dengan terraform lagi. Oh, akhirnya. Kelar juga cuy. Gua review dikit lah ya, dimulai dari lobi lantai 1. Kubuat seperti itu guys, ada tangga melingkar ama ada kayak meja kantor juga cuy. Nah, lanjut kita ke lantai 2. Kita mulai dari kiri dulu ya. Di sini ada perpustakaan sama tempat enchant juga. Lalu di sebelah kiri lagi ada lemari sama koleksi telur naga juga. Dan ada foto keluarga. Lalu jalan-jalan-jalan, kita ke sebelah kanan. Ada lemari lagi, dan tentunya ku buat ruang penyimpanan juga cuy. Nah, satu hal yang paling ku suka, di tengah sini ada ekskavator cuy. Kita bisa naik maupun turun ke lantai 3 dari sini nih. Yah, sayangnya untuk lantai 3 belum kuisi apa-apa, masih kosong. Yah, kayak gitu aja cuy, aku udah bermain sampai hari 94 juga, kurang 6 hari untuk sampai ke 100. Aku gak tahu sisa 6 hari bisa lakukan apa, jadi kayaknya kita akhiri sampai di sini aja lah ya, sampai jumpa di series berikutnya cuy, bye-bye.